Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La nasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin fadlallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah khamsun min haqqil muslimin 'ala muslim raddut tahiyyati wa ijabatul da'wati wa syuhudul janazati wa iyadatul maridi wa tasmi'ul hadisi idza hamidallaha ta'ala. Rawahu Ibnu Majah. Jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan berada di bulan Syawal. Dan ini bulan Syawal ini kalau tidak salah sudah memasuki malam yang ke-20 berapa? 23 atau 22? Malam 23. Di bulan Syawal ini, khusus di bulan Syawal ini saya mengambil hadis dulu bukan di dalam buku kita dulu, ada di Muhtarul Hadis di buku kita juga ada. Jadi di bulan Syawal, khusus di bulan Syawal itu ada anjuran, ada perintah, ada anjuran untuk kita bisa melaksanakan sholat 8 rakaat. Namanya sholat utmakoh, sholat sunat utmakoh. Sudah pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Sholat sunat utmakoh kelihatannya asik, dan ini sholat khusus hanya ada di bulan Syawal. Boleh dikerjakan siang hari atau dikerjakan malam hari. Sholat utmakoh ini dilakukan sebanyak 8 rakaat, dijadikan 4 kali salam. Ini berada di dalam kitab Al-Luqman yang disusun oleh Syekh Imam Abdul Qadir Jilani. Di sana dijelaskan. Nah, di dalam melakukan sholat sunat utmakoh ini, setelah membaca, tentunya iftitah dulu, terus membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas
sebanyak 15 kali. Kalau sholat Lailatul Qadar membaca Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? 7 kali. Ini sholat Mutlaqah khusus di bulan Syawal ini, setelah membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Di rakaat kedua sesudah membaca suratul Fatihah kembali membaca surat Al-Ikhlas 15 kali. Jadi yang dibaca ini dua, suratul Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 15 kali. Satu kali salam berarti 15 kali kali 2 berarti 30 kali membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau dilakukan 8 rakaat membaca surat Al-Ikhlasnya itu ada 120. Jadi setiap rakaat membaca suratul Fatihah lalu diikuti dengan surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Dan salam yang terakhir di salam yang keempat, sesudah salam kita duduk lalu dianjurkan membaca tasbih sebanyak 70 kali. Lalu yang kedua diperintahkan, diajarkan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali. Jadi tasbihnya 70 kali, sholawatnya 70 kali. Sampai tasbihnya mau dilengkapi silahkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu salawat 70 sebanyak 70 kali. Dan setelah itu membaca sholawat, mau sholawat yang pendek daripada yang terasa-rasanya, mau sholawat yang sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad silahkan. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mana yang enak bersamaan sebanyak 70 kali. Dilakukan pada bulan Syawal. Apakah selama bulan Syawal? Ya tidak. Itu dilakukan kalau bisa ya memang setiap malam, mungkin belum bisa. Nanti dilakukan. Saya selama bulan Syawal baru melakukan sekali saja. Sholat sunat mutlaqah. Biasanya kalau dikerjakan sesudah sholat maghrib ini, kalau tidak ada takbir itu sampai masuk waktu isya sudah selesai. Sehabis kita melakukan sholat sunat ba'da maghrib, lalu kita melakukan sholat sunat mutlaqah, dilakukan 8 rakaat 4 kali salam dengan rincian yang seperti tadi, dan membaca tasbih dan sholawat sebanyak 70 kali. Masuk tidak lama, mungkin kurang 5 menit atau berapa menit masuk waktu isya. Nah, lafaz niatnya usolli sunnatan mutlaqah raka'ataini mustaqbilati bagi agama lillahi ta'ala. Sholat pembebasan, membebaskan mohon dibebaskan oleh Allah dari siksa itu, mohon dibebaskan oleh Allah dari azab neraka, mohon dibebaskan oleh Allah dari segala-galanya yang tidak menyenangkan pada kita. Ini belum pernah kita lakukan ya? Belum. Saya rasa belum. Baru dengar. Dan saya juga baru mendapati, bukan karena sudah sejak lama, tidak, karena ini baru mendapati, lalu saya sampaikan kepada kita. Soal nanti sampai mau melakukan atau tidak, itu tergantung pada pribadi masing-masing. Nah, kebetulan sebenarnya saya ingin sampaikan kembali kepada teman-teman. Tapi saya pikir-pikir kok gak enaknya hati saya, akhirnya gak kuat, terus saya sampaikan malam ini. Mumpung ini masih kita berada di bulan Syawal. Jadi kalau nggak bisa melakukan selama bulan Syawal, ya sekali di bulan Syawal dilakukan. Itu namanya sholat sunat mutlaqah yang
tertulis di dalam kitab Al-Mu'ya yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kaitannya dengan untuk menambah daripada ibadah kita. Sama seperti sholat Lailatul Qadar khusus dilakukan di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan atau malam-malam pokoknya malam bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar boleh jadi turunnya mulai dari awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Yang terpenting di bulan Ramadan. Ini juga itu surat Al-Fatihah takon ini khusus hanya ada pada bulan Syawal. Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat witir. Sholat witir itu setiap malam. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi setiap malam kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat witir. Selanjutnya saya ingin ngajak kepada sampeyan semuanya untuk memahami kewajiban kita dalam makna perhatian kita terhadap sesama muslim berdasarkan hadis Nabi bahwa orang muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Al-muslim akul muslim. Berdasarkan Al-Quran, Allah memberitahu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Fa'aslihu, berbuat islahlah, berbuat baiklah satu dengan yang lainnya. Nah, hadis yang ingin saya ajak memahami kepada kita semuanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim." Haknya antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Kewajiban orang muslim satu dengan muslim yang lainnya dinyatakan dalam hadis Nabi ini ada 5. Nah, 5 ini apa saja? Mari kita coba untuk membicarakannya sama-sama. Yang pertama, raddul tahiyyah. Orang muslim sesama muslim itu apabila saudaranya yang sesama muslim tadi memberi salam, maka wajib untuk dijawabnya. Maka timbul hukum fikih, orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang memberi salam hukumnya sunnah. Tapi wajibnya bukan wajib ain, tapi wajib kifayah, fardhu kifayah. Artinya kalau sudah di antara sekian banyak orang itu sudah satu yang menjawab, maka yang lainnya tidak berdosa. Berbeda apabila tidak ada yang menjawab, maka sampean menjadi dosa semuanya. Apabila sampean berpapasan satu sama satu, saudara ketemu, assalamualaikum, sesama muslim, tapi sampai tidak menjawab, maka sampean sendiri yang menanggung dosanya. Nah, kalau yang demikian ini, apabila tidak ada yang menjawab, kita semuanya menyangkut dosanya. Tapi kalau sudah ada yang menjawab satu saja, maka yang lain terlepas dosanya. Tapi yang tidak menjawab, ya tidak mendapatkan kebaikan. Maka itu Allah memesankan kepada kita, mengajarkan kepada kita lewat wahyu yang disampaikan lewat Rasulnya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan doa, salam daripada saudara kita, kata Allah, hendaknya kita memberi membalas dengan yang baik. Kalau bisa dibalas yang lebih baik, kalau tidak bisa yang sepadan. Kan begitu. Jadi kalau saya mengucapkan salam, seringkali sudah sampaikan,
assalamualaikum sampai cukup dijawab waalaikumsalam, itu sudah sepakat. Tapi kalau sampai menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, berarti jawaban saya lebih baik. Itu yang tidak yakin. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sampai menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, sepakat. Tapi kalau yang mau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti lebih baik. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus sampai jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti sepakat. Bagaimana supaya tidak sepakat lebih baik? Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi ujungnya ada wa maghfiratuh. Ini perintah dari Allah berdasarkan Al-Quran. Nah, Rasulullah memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita rotul mahiyah, hendaknya membalas kebaikan. Kaitannya dengan salam, maka hukum membaca menjawab salam wajib. Tapi menjadi tidak wajib apabila yang memberi salam bukan sesama dengan agama kita. Orang non-muslim hafal salam itu, malah fasih, mengucap salam itu fasih. Orang non-muslim itu, saya ini berada di organisasi namanya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, namanya FKUI. Itu berbagai macam agama, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Teman-teman yang dari agama yang saya tadi, kalau sudah ketemu mengucap salam itu fasih. Assalamualaikum Ustaz, fasih. Alhamdulillah rabbil alamin, fasih. Tapi ketika dia memberi salam assalamualaikum kepada kita, maka kita tidak ada kewajiban untuk membalasnya. Malah kalau kita boleh menjawab, boleh sekalian menjawab dengan ucapan assalamualaikum, bukan assalamu tapi assalamualaikum. Nah, ini jadi ada aturannya. Maka itu sampai dan saya tidak boleh untuk mendoakan kepada saudara kita yang bukan seiman, lalu umpamanya dia meninggal, lalu kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Gak boleh, gak boleh. Yang kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, itu adalah manakala beliau yang meninggal itu seiman dengan kita. Kalau tidak seiman, tidak boleh kita berdoa. Ketika masih hidup, kita boleh mendoakan agar saudara kita yang tidak seiman tadi supaya diberi hidayah dari Allah. Kita mintakan kepada Allah supaya saudara mendapatkan hidayah dari Allah. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ketika disakiti oleh orang kafir Quraisy, didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah ditawari, apakah mau dihancurkan mereka? Malaikat menariakan diangkatkan gunung lalu dijatuhkan. Rasulullah memberitahu, bahasa kita jangan. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah ya Allah, kaumku berikan hidayah atas kaum-kaum karena mereka itu tidak mengetahui, tidak memahami. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ampuni dosanya atau tidak, tapi didoakan supaya mendapatkan hidayah. Tetapi kalau sesama seorang muslim, wajib kita untuk menjawabnya. Baik, nomor 2, wajibatun dakwah, memenuhi undangannya. Jadi kalau kita tidak ada hal, maka untuk menerima undangan seseorang kita nyatakan dengan kalimat insya Allah. Nah, insya Allah itu tidak dibuat main-main. Insya Allah itu menjadi pelepas
apabila tidak bisanya hati kita mengucapkan itu karena memang ada sesuatu yang tidak bisa untuk kita lakukan, maka kita mengucapkan insya Allah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Tapi kalau sampai memang nyata-nyata tidak bisa mengucapkan berita, umpamanya undangannya sampai besok hari Ahad diundang, sampai nyata-nyata gak bisa karena sampai besok harus berangkat menuju ke Balikpapan, ada acara di Balikpapan, gak bisa datang. Zamannya akan insya Allah. Oh sudah jelas-jelas gak bisa datang, nyatakan, sampaikan kepada yang bersangkutan, mohon maaf untuk tidak bisa hadir karena saya harus begini. Nah nanti kalau umpamanya ya kalau sempat Pak belum datang boleh, tapi nyatakan alasannya ketidakhadiran itu. Jangan mengatakan insya Allah. Insya Allah itu menjadi terlepas tanggung jawab kita karena ada sesuatu yang mendalam. Ini wa ijabatun jannah. Nomor 3 wa syuhudul janazah. Takziah bahasa kita, menghadiri orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal itu menghadiri baik laki-laki dan perempuan itu boleh, dan melakukan apa yang menjadi haknya mayat itu disolati. Yang mensolati boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi pada umumnya di sini jarang untuk yang melaksanakan sholat jenazah itu ada perempuan. Jarang, seringkali ya hanya laki-laki. Nah siapa yang menghadiri jenazah lalu melaksanakan sholat jenazah, kata Nabi diberi oleh Allah pahala sebesar gunung. Lalu berikutnya mengantarkan jenazah ke pemakaman. Nah ini yang dianjurkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan ini cukuplah orang laki-laki saja. Jadi walaupun itu istrinya, anaknya, itu lebih baik tidak usah ikut. Yang bagus yang mengantarkan jenazah itu cukuplah orang yang laki-laki saja. Ini bahaya. Kadang-kala ikut perempuan mengantarkan ke kuburan, tadi kemudian pakaiannya tidak menutup aurat dosa. Hati-hati. Islam itu ada aturannya. Banyak juga kadang-kala bukan itu. Sekarang ini seringkali akad nikah itu juga dilaksanakan di masjid. Bagus. Mungkin di sini ada yang mau mengadakan pernikahan lalu dilaksanakan di masjid, akad nikahnya bagus. Tapi kadang-kala banyak yang datang, perempuan datang masuk ke masjid tidak, mungkin mohon maaf itu tidak pakai menutup aurat dan sebagainya. Nah ini bahaya nih, hati-hati. Boleh saja mengizinkan masjid digunakan untuk pelaksanaan akad nikah, tapi beritahu supaya satu laki-laki dan perempuan harus berpisah, arti apa pisahkan, jangan berkumpul dengan karu-karuan. Lalu nomor 2-nya tentang masalah auratnya dijaga. Ini masjid, sehingga perlu untuk kita menjaga marwah masjid, bukan marwah Kalimantan Timur, bukan urusan kita. Marwah masjid, karena masjid itu rumahnya Allah, ada aturannya, ada tatatannya. Nah tatanan aturan tadi bagi yang diberikan oleh Allah akal yang sehat itu. Nah kalau tidak akal yang sehat itu ya tidak bisa diukur dengan syariat. Ya Tuhan. Ini wa syuhudul janazah. Nah orang yang mengantarkan ke kuburan tadi diberi oleh Allah pahala sebesar itu. Jadi kalau ikut mensolati jenazah lalu ikut mengantarkan jenazah ke kuburan mendapatkan pahala kata Allah, kata Nabi Muhammad itu disampaikan oleh beliau, kalau jabalainil azimani mendapatkan pahala sebesar 2 gunung yang besar. Ya, gunung yang paling besar ya sudah ukurannya, kalau kita tidak bisa menyebut Allah yang Maha Tahu,
Apakah gunung Himalaya itu besar? Mungkin boleh jadi menurut kita besar, tapi menurut Allah mungkin ada yang lebih besar lagi. Nabi tidak menyebutkan gunung Himalaya, tidak, tapi kal jabalainil azimain. Yang tahu bahwa gunung ini yang paling besar, yang paling besar tidak ada lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sesama kita Muslim saling memperhatikan itu, mendapatkan perhatian dan mahabbah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita kalau menghadiri saudara kita yang meninggal, jangan cuma sekedar hadir, tapi persiapkanlah diri kita untuk mengikuti paling tidak sholat jenazahnya. Siapa tahu karena ada urusan lagi lalu tidak bisa mengikuti untuk mengantarkan ke pemakaman, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sholat jenazah. Nah ini kadang-kadang kita lihat yang dapat hadir banyak, yang takziah banyak, ketika diberitahu untuk kita laksanakan sholat fardu kifayah yang sholat cuma sedikit. Nah ini sangat sayang sekali. Maka ketika kita datang ke takziah itu sebetulnya yang bagus dari rumah kita sudah mempersiapkan diri dalam keadaan suci. Nah, sudah mengambil air wudhu, tinggal nanti siap kita untuk melaksanakan kegiatan sholat fardu kifayah. Dan sholat fardu kifayah itu sholat yang paling ringan karena tidak mengenal rukuk, tidak mengenal sujud, tidak mengenal tahiyat, hanya 4 takbir saja. Kalau kita lakukan tidak sampai 2 menit selesai, tapi diberi oleh Allah pahalanya bukan main besarnya. Ini menunjukkan bahwa kita sesama Muslim saling penting untuk memperhatikan. Dan di dalam sholat jenazah itu kita semuanya tahu di antara isinya adalah mendoakan kepada Allah agar saudara kita yang meninggal ini mendapatkan pengampunan atas dosanya. Makanya kalau perempuan Allahumma fir laha, kalau laki-laki Allahumma fir lahu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diatur. Maka disebutkan oleh Nabi, haknya orang Muslim satu dengan yang lainnya ada 5. Salah satu di antara 5 ini adalah wasyuhudul janazah, menghadiri jenazah, takziah. Lalu yang keempatnya waniyadatul mati, menengok saudara kita yang sakit. Nah kalau sahabat menengok saudara-saudara yang sakit, ya sahabat itu diberi kekuatan, diberi ketabahan, disadarkan. Jangan justru nanti menengok saudara yang sakit lalu ceritanya didengar oleh yang sakit itu wajar. Aku kemarin itu nengok di sana itu ada teman saya yang sakit seperti ini sakitnya, ini tidak lama meninggal. Nah ini nanti kacau itu. Akhirnya mau beban terhadap orang sakit. Pokoknya apapun yang dialami oleh yang sakit itu berikan kekuatan untuk menerima kodok dan berkatnya Allah, menerima keputusan Allah. Lalu diberitahu apabila kita sadar, kita ikhlas menerima pemberian Allah berupa sakit ini, maka kita akan menjadi orang yang memperoleh pengampunan dosa-dosa kita. Diingatkan sehingga dia semakin tabah untuk mendapatkan menjalani musibah yang ada. Nomor 5 ini terakhir, watasmitul atisi idza hamidallaha ta'ala, menjawab atau memberikan atau berdoa kepada saudaranya, itu mendoakan kepada Allah untuk saudaranya yang dikala saudaranya itu bersih. Lalu dikala bersih tadi, saudara kita tadi mengucap tahmid, memuji kepada Allah, alhamdulillah. Maka sampai yang mendengar diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakan ya Allah. Nah sampai yang tadi bersih setelah baca alhamdulillah, lalu sampai didoakan oleh saudara-saudara tadi dengan ya Allah, sampai dianjurkan oleh Rasulullah untuk membalas doanya dengan doa ya di kubur. Islam itu kajian kita ya di kubur. Tapi kalau bersihnya pada saat sampai sholat
karena bersih itu tidak mengenal waktu. Kadang-kala pada waktu berdiri baru membaca iyakan iyakan nasta'in bersih. Maka sampai yang bersih tadi diperbolehkan untuk mengucapkan tahmid, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Tetapi tetangganya yang mendengar tadi, yang tahu temannya bersih, tidak dianjurkan untuk menjawab yang diam saja. Tidak boleh untuk menjawab. Cukup dirinya yang bersih tadi mengucapkan alhamdulillah. Boleh, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Nah, ini 5 hal ini penting dalam kehidupan kita, dalam rangka untuk mengetahui apa kewajiban kita sesama muslim, sehingga dengan ini semuanya dalam rangka untuk memperkokoh tali persaudaraan kita, memperkokoh kekerabatan kita, sehingga dengan yang demikian akan jauh dari pemutusan hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Maka itu diancam oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang ada di dalam buku sampai itu. Halamannya berapa kemarin? 640 kan? 400 berapa itu kemarin? Layak ulul jannata qatikul roh. Tidak bakal masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, 5 inilah harus kita jaga satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini kita semuanya di bulan Syawal. Tadi saya awali dengan pemberitahuan tentang adanya ibadah sholat sunat yang dilakukan khusus di bulan Syawal, namanya sholat sunat mutlaqah. Usolli sunat mutlaqah kata ini mustaqbilan qiblat lillahi ta'ala. Setelah membaca doa iftitah, baca Fatihah, disusul dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Setiap rakaat dilakukan semacam itu. 8 rakaat dijadikan 4 kali salam. Dan sesudah malam terakhir kita duduk untuk membaca tasbih sebanyak 70 kali dan dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi 70 kali. Lalu ditutup dengan berdoa kepada Allah terserah sampai doanya. Doa yang paling bagus adalah doa untuk memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dihindarkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai seterusnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.